Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Mbak Tahya Mar'atus Khalifah dengan NIM 1921 11037, 2 Setia Indasari dengan NIM 2021 11042, dan Pramudia Maulana Hilman dengan NIM 2021 11052. Di sini kami akan membahas tentang potensi dan tantangan lembaga zakat di Indonesia. Zakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, namun Indonesia belum mengoptimalkan hal ini meski udah ada Basnas dan LAS resmi dari pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan menyalurkan zakatnya ke Basnas atau LAS, di antaranya seperti faktor jarak yang jauh dari masyarakat, kurangnya pelayanan lembaga masyarakat, kurangnya percaya terhadap Basnas atau LAS, dan kurangnya transparansi serta sosialisasi tentang zakat yang masih kurang. Potensi zakat di Indonesia. Potensi zakat adalah penting untuk perencanaan ke depan, strategi pengelolaan dan evaluasi kinerja zakat nasional, serta untuk meletakkan secara proporsional peran zakat di ranah publik. Zakat berpotensi memiliki banyak manfaat untuk menyelesaikan kendala keuangan di beberapa sektor dan agenda pembangunan. Sejauh ini, total potensi zakat di Indonesia berdasarkan Outlook dan Zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sebesar 327,6 triliun. Berdasarkan Kemenko PMK tahun 2021. Jika diambil salah satu potensi manfaatnya saja, misalnya pendidikan, maka potensi zakat tersebut dapat membayarkan dana BOS atau bantuan operasional sekolah, di mana zakat digunakan untuk membayarkan subsidi listrik yang sejauh ini sudah banyak menyasar ke kaum fakir dan miskin. Subsidi listrik sendiri pun APBN tahun 2021 dikucurkan sebesar 53,59 triliun rupiah. Untuk menggali potensi tersebut, paling tidak diperlukan 4 langkah yang harus dilakukan secara simultan. Ini yang pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara penghitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Yang kedua, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional. Yang ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Yang keempat, sinergi dan koordinasi ataupun ta'awun baik antara sesama amil zakat lainnya. Kesulitan dalam mengukur potensi zakat di era kontemporer. Tidak ada kesepakatan tentang jenis pendapatan dan harta yang dikenakan zakat dan tarif yang diterapkan. Yang pertama, lemahnya dukungan data statistik yang relevan untuk penghitungan zakat. Yang kedua, adanya kesenjangan yang lebar antara pendapat fikih dan realitas kontemporer. Dalam fikih klasik, zakat hanya dikenakan terhadap hewan ternak, produk pertanian tertentu, perak dan emas, dan barang perniagaan. Dalam perekonomian modern, yakni proses produksi, distribusi, dan transaksi yang kompleks, telah memunculkan berbagai jenis pendapatan dan harta baru. Selanjutnya yaitu penelitian Houghton 2020 menemukan fakta bahwa zakat di beberapa negara muslim berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian negara yang bersangkutan. Dengan demikian, zakat sebagai bentuk religiusitas dapat digali dalam mendorong perekonomian Indonesia. Tidak hanya sekedar mendorong perekonomian secara kuantitatif yang tercermin dari naik angka pertumbuhan ekonomi, penggalian zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Salah satu tujuan zakat adalah pemerataan pendapatan, dan lebih lanjut, zakat diharapkan dapat membuat mustahik menjadi muzaki. Artinya, zakat juga bertujuan mengurangi pengangguran, bukan hanya sekedar memberikan harta dari yang berkemampuan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan penurunan. Demikian itu adalah
diskusi dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.